wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan panjang umur. Semoga kita akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad, di mana Rasulullah diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Semoga yang kita dapatkan pada pagi hari ini dijadikan Allah sebagai amal jariah kita dan akhirat. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Hadid. Kita akan membaca surah Al-Hadid ayat 1 sampai 6. Mari kita bersama. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Ayat pertama kita tersalamkan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillah, apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa maha bijaksana. Jadi tafsir al-Maliyah pertama yaitu kita ingat semua apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih seraya memuji Allah. Allah menciptakan manusia itu juga perlu bertasbih, hewan pun sekalian, yang dimana semua apa yang ada di langit dan di bumi ini tunduk dan patuh kepadanya. Maka ia menjadikan semua makhluk agar tidak terlalu sombong kepada apa yang dia lakukan, karena semua ini adalah milik Allah. Maka kita berusaha selalu bertasbih menggunakan anggota tubuh kita. Kita seperti manusia menggunakan mulut kita untuk bertasbih. Kalau hewan beda lagi. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Saking maha perkasanya ya Allah itu menjadikan langit itu sebagai atapnya dan bumi sebagai tempat berpijaknya. Tiada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu berpisah. Seandainya dibalik, gimana jadinya bumi yang di atas, langit yang di bawah? Apakah patutkah Allah menjadikan bumi itu di atas atau langit itu di bawah? Jadi Allah sudah merencanakan, sudah mengatur semuanya itu saking sedetail-detailnya. Tidak ada yang rusak dan tidak ada yang kurang. Yang merusaknya yaitu manusia sendiri, makhluk ciptaannya sendiri, karena tidak menggunakan kewenangannya. Maka kita gunakan maha perkasanya Allah yang menjadikan bumi dan langit itu bertasbih juga ya. Dan maha bijaksananya ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang normal dan ada yang kurang normal. Mungkin dari kekurangannya itu dia berusaha belajar untuk tidak menjadi orang yang sombong dan tidak selalu mengharapkan imbalan orang.
Saking maha bijaksananya Allah ya. Kalau semua di bumi ini orangnya normal saja, orangnya kaya saja, terus siapa yang jualan di pasar? Kalau nggak mau begitu. Saking bijaksananya Allah telah menetapkan ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang miskin. Ada yang Allah menjadikan manusia itu normal, ada yang kurang, dan ada yang maka kita ambil pelajaran. Semisal kita dalam hidup kita ini banyak umat, maka kembalilah kepada Allah, karena Allah yang menjadikan kita itu tenang. Jika mengingat Allah, hati ini akan tenang. Terus yang kedua, namun besamawati wal ard, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Miliknya lah kerajaan langit di bumi. Kerajaan langit yang di mana? Saking dahsyatnya bumi ini, planet ini tidak cuma satu, dari berbagai macam planetnya. Ada Mars, Jupiter, Saturnus. Itu miliknya Allah ya, kerajaannya Allah yang di langit ya. Sampai namanya ada yang namanya galaksi, sampai atasnya lagi. Itu bukti tandanya Allah itu mempunyai kerajaan. Jadi kita ini makhluk kecil yang hidup di bumi, yang kemana kesana kesini itu untuk berkegiatan ya. Saking kecilnya, makanya jangan mengharap kita itu terlalu besar, angkuh. Karena kita itu sangat kecil. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Menghidupkannya kayak gimana? Menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Ya, kita senantiasa ya ingat Allah, pasti kita akan merasakan kematian. Tapi sebelum kita menuju ke namanya kematian, maka persiapkanlah dari sekarang apa yang kita nanti tidak sesali. Sekarang melakukan dosa, tapi kedepannya bertobat ya. Meskipun kita melakukan dosa, tapi diiringi dengan perbuatan baik, nanti lama-kelamaan menjadi habis ya. Kemaksiatan yang kita lakukan sekarang, tapi diiringi dengan sholat, lama-kelamaan nanti tidak akan kehitung namanya dosa ya, akan terhapus atau tertutupi ya. Sehingga Allah yang menjadikan itu namanya dosa-dosa kita terampuni ya. Dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa, tidak ukurannya apa? Allah berkuasa hari akhir, Allah kuasa hidupkan yang mati, Adam dari Hawa. Ya, segitu ya. Jadi sedikit ya, dari lagu kita ambil Maha Kuasanya Allah ya. Allah kuasa menghidupkannya. Ya. Seperti tanaman, kalau tanaman itu nggak pernah disiram, dia akan mati. Nah, kalau mati, kalau disiram pasti hidup dan berbuah. Nah, seperti itulah manusia. Kalau manusia tidak diiringi dengan sholat, ngaji, maka hatinya akan mati. Agar tidak membatu di dalam diri kita, maka ingat Allah dengan sholat. Tunaikanlah sholat dan zakat agar kita selalu mengingat Allah ya. Terus ayat ketiga, wallahu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Maksudnya yang batin yaitu yang awal, yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Kalau yang akhir ialah yang tetap
tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Yang zahir ialah maha tinggi dan yang batin ialah tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya dan dia lebih dekat. Ada sesuatu pun yang menghalanginya dan dia lebih dekat kepada makhluk daripada makhluk itu sendiri pada dirinya. Jadi kita berusaha Allah itu lebih dekat daripada nabi kita. Saking dekatnya Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan. Ya cuma malaikat saja yang mengetahui seperti itu. Allah yang mencatat perbuatan kita. Tapi Allah sendiri sudah bertempat di anggota tubuh kita. Jadi kemana-mana kita melakukan kegiatan pasti Allah mengawasi juga ya. Bukan cuma malaikat lah. Terus ayat yang keempat, wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kembali lagi ke ayat yang tadi, miliknya lah langit dan bumi, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Apa yang masuk ke dalam bumi? Seperti meteor ya, seperti hujan, itu masuk ke dalam bumi. Yulijul, ayat yang kelima. Yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layli wa huwa 'alimun bizatis sudur. Lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Yaitu miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia Maha mengetahui segala isi hati. Ya, jadi kita ingat Allah memasukkan malam ke dalam siang dan siang memasukkan siang ke dalam malam, dan dia mengetahui segala isi hati. Allah kuasa menjadikan siang itu masuk dalam malam. Tadinya kita merasakan pagi itu cerah, siang itu panas terik, tapi kok berapa jam lagi Allah masukkan siang itu menjadi malam. Itu sebaliknya. Tadinya malam itu untuk kita lakukan untuk beribadah, istirahat. Berapa jam lagi timbul lagi matahari terbit dari timur sehingga menyinari bumi dan menjadikannya terang benderang dan kembali untuk kita melakukan kegiatan. Nah, dari situlah kita mengetahui Allah Maha Kuasa menjadikan segala ciptaannya patut tunduk. Tidak ada namanya alasannya. Dari berapa tahun yang lalu, dari mulai diciptakannya bumi dan langit ini, gak pernah namanya ngeluh. Kok di bumi ada banjir, ada longsor, itu mungkin perkara kita. Mungkin Tuhan mulai bosan lihat tingkah laku kita ya. Karena tingkah laku kita sendiri membuat Allah murka, sehingga kita itu ingat bahwa kuasanya Allah. Kok kita diberikan musibah? Kenapa? Agar kita ingat maha kuasanya Allah, maha besarnya Allah yang menjadikan semua ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak sombong dan mengetahui isi hati yang kita lakukan. Isi hati yang kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan, apa yang kita pikirkan melalui hati kita, maka itu akan terjadi. Kalau pikiran kita pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat kaya, tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan
malas atau kita pikirkan tidak bisa, maka itu akan terjadi juga. Karena perbuatan yang kita pikirkan itu akan berdampak pada nasib kita. Orang-orang itu kok nekat menjadi pengen cepat kaya, ya karena ada kepingin, kemauan, ya, ada mimpi yang harus dicapai dan punya target juga. Maka apa yang kita bayangkan itu kedepannya yaitu terus uang. Terus lanjut yang ketujuh, contoh satu ini. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi wallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasulihi yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, yaitu amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Infak itu membenarkan hari akhir, ya. Kalau zakat itu membersihkan harta dari hal-hal yang menjadikan itu haram. Ya, berimanlah kamu kepada Rasul dan kepada Allah dan Rasulnya. Kita berusaha beriman kepada Allah, ya. Berimannya kita itu waktu masih muda atau masih kecil, ya, kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Bersaksi bahwasanya dia ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dia Nabi Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi ingat, iman kita itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita melenceng atau jauh dari Al-Quran, perilaku kita, atau jauh dari perilakunya kita dari Nabi, ya, dia akan berdampak juga kepada diri kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang lalai. Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasa bagi orang-orang yang mendapat jabatan di dunia, yang mendapat kekuasaan. Nanti kekuasaannya itu akan dipertanggungjawabkan. Untuk apa ia melakukan sebagai penguasa, apa yang dia lakukan dan apa yang mereka buang, ya. Kok malah menghina agama, mungkin tidak cocok untuk dijadikan sebagai pemimpin atau penguasa di bumi. Seperti halnya presiden kalau orangnya non-muslim di Indonesia tidak cocok, karena mayoritas di Indonesia yaitu mayoritas Islam, ya. Kalau pemimpinnya tidak Islam, dia akan bertentangan, ya. Nggak apa-apa kalau gubernur, bupati, ya, karena masuk kabupaten atau provinsi. Tapi kalau negara dipimpin oleh non-muslim, tidak akan lama akan musnah atau hancur. Sekarang yang kita hadapi ya seperti itu. Meskipun muslim beriman, tapi kalau bertentangan tantangannya dari syariat, maka tidak cocok juga, ya. Masih dipertanggungjawabkan juga keimanan muslimnya, ya, Islamnya. Banyak pejabat-pejabat sekarang masuk Islam, masuk orang Islam, ya, untuk sekedar formalitas saja agar bisa didaftarkan sebagai DPR, daftarkan diri sebagai orang yang terkenal, ya. Keimanannya hanya sebatas lidah saja, tapi perilakunya tidak mencerminkan orang Islam. Jadi, ya, kita berusaha menjadi orang yang beriman, beramal soleh, sehingga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa padanya. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Sekian dari saya, bermanfaat di masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.